Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Psikologi Kepribadian kelas F, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aprilia Mega Rosiana, saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian kelas F. Nah, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester kita, karena ini adalah hal yang sangat penting, dan juga saat ini saya masih prajabatan, serta beberapa teman mahasiswa juga ada yang vaksin, jadi saya akan merecord ini supaya semuanya satu pemahaman terkait penyelenggaraan mata kuliah Psikologi Kepribadian selama 1 semester ke depan. Oke. Untuk psikologi kepribadian ini kita ada 6 SKS. Jadi kita dalam 1 minggu akan bertemu 2 kali di hari Senin dan juga Kamis. Nah, untuk dosen pengembangan EPS saya, kemudian kepala jurusannya Bapak Dr. Zamroni. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama yaitu mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, yang kedua pengembangan kepribadian dan sikap sebagai orang Islam, yang ketiga menguasai teori-teori kepribadian, selanjutnya menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri, selanjutnya yaitu menguasai konsep integrasi keilmuan psikologi dan keislaman. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami ruang lingkup psikologi kepribadian, meliputi pengertian, sejarah, sasaran, dan teori kepribadian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang ketiga, mampu membedakan berbagai pendekatan dalam psikologi kepribadian meliputi tokoh-tokoh psikologi berikut dengan teori kepribadiannya. Yang keempat yaitu mampu menganalisa teori kepribadian secara kritis dan juga mampu mengintegrasikan keilmuan psikologi kepribadian dengan keislaman. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu psikologi kepribadian merupakan cabang ilmu dalam ilmu pengetahuan psikologi. Sementara istilah kepribadian merupakan salah satu faktor dominan yang menentukan sikap dan perilaku manusia. Kepribadian meliputi semua sifat atau karakter yang relatif permanen yang menyebabkan konsistensinya perilaku manusia atau individu. Kepribadian mempunyai 8 aspek kunci yaitu psikoanalisis, neoanalisis, biologis, behaviorisme, kognitif, trait, humanisme, dan interaksionisme. Teoretikus kepribadian yang muncul lebih awal bertemu pada observasi klinis dalam membangun model dan perilaku manusia. Nah, untuk teoretikus selanjutnya menggunakan lebih banyak kajian empiris dalam memahami perilaku manusia. Pada mata kuliah ini kita akan membahas teori-teori kepribadian dari berbagai teoretikus tersebut. Nah, ini beberapa teori yang akan kita pelajari. Jadi semua teori ini akan kita pelajari setiap pertemuannya ya nanti ya, karena kita 1 minggu ada 2 kali pertemuan. Nah, materi pembahasan atau pokok bahasan yang pertama yaitu pengantar psikologi kepribadian, yang kedua yaitu teori psikoanalisis dan neoanalisis. Selanjutnya ada teori psikoanalisis Freud, teori psikoanalisis individual Adler, teori psikologi analitis Carl Jung, teori relasi objek ada Melanie Klein, ada teori psikoanalisis sosial Karen Horney, dan lain sebagainya. Ini sudah pernah disinggung pastinya saat di psikologi umum. Nah, karena juga mata kuliah psikologi kepribadian ini adalah mata kuliah prasyarat. Jadi maksudnya mata kuliah prasyaratnya adalah psikologi dasar. Kalau psikologi dasarnya itu sudah lulus, pasti juga bisa mengambil psikologi kepribadian. Nah, ini kita akan memahami kembali lebih dalam terkait teori-teori yang dulu mungkin pernah disinggung di psikologi dasar. Nah, ini beberapa pustaka yang dapat kalian gunakan dalam mata kuliah ini. Jadi semua buku bisa kita gunakan, buku psikologi kepribadian untuk kuliah saya. Dan buku pegangannya ada buku Erlangga dan juga buku teori kepribadian ini dari Face and Face. Ya, di perpustakaan Fakultas Psikologi juga ada. Di perpustakaan UIN juga ada. Nah, kemudian pengalaman belajar dan media pembelajaran. Proses perkuliahan psikologi kepribadian ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan metode yang variatif dan disesuaikan dengan masa pandemi, karena kita masih di masa pandemi.
Maka ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu maksudnya kita akan bertatap langsung, mungkin menggunakan Jmeet atau Zoom. Kemudian asinkronusnya kalian akan mengerjakan beberapa tugas dari saya dan juga video pembelajaran yang akan saya buat. Kemudian juga ada diskusi makalah permingguan yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ada video pembelajaran dari saya selaku dosen pengampu. Kemudian ada kuis yang akan kita lakukan hampir setiap minggu nanti. Dan juga ada tugas individu serta kelompok. Nah, di sini kita akan menggunakan platform e-learning dan juga WA Group serta Google Form dan juga Gmeet ya nanti kalau kita akan bertemu secara sinkronus. Nah, evaluasi belajarnya ada presentasi setiap presentasi kelompok mahasiswa, kemudian ada UTS, ada UAS, ada tugas individu, ada tugas kelompok, kemudian ada absensi juga merupakan penilaian tersendiri, kemudian ada kuis dan juga diskusi, makalah dan juga presentasinya. Oke, ini untuk tanggal ini, tanggal 6 September, ini materinya yaitu yang pertama adalah pengantar perkuliahan. Ini adalah satuan acara perkuliahannya ya, semua mahasiswa wajib untuk membaca ini karena ini merupakan panduan kita untuk melaksanakan di kelas. Untuk hari ini 6 September 2021, yang pertama yaitu pengantar perkuliahan, kemudian pembuatan kontrak belajar yaitu pembentukan kelompok, ada 10 kelompok dan juga ada materi pengantar psikologi kepribadian. Kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menyepakati kontrak kuliah, termasuk memahami satuan acara perkuliahan ini, kemudian juga mahasiswa mampu mempersiapkan pembelajaran, juga mahasiswa mampu memahami materi pengantar psikologi kepribadian. Yaitu metodenya ada penyampaian RPS dan pembuatan kesepakatan bersama, pembelajaran asinkronus melalui video pembelajaran, dan juga diskusi melalui WA. Ini penilaiannya melalui absensi di e-learning, kemudian ada pembentukan kelompok, juga nilai tugas individu pengantar psikologi kepribadian. Nah, kemudian untuk yang pertemuan selanjutnya di hari Kamis, yaitu adalah materi teori psikoanalisis dan neoanalisis. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu memahami psikologi kepribadian, teori psikoanalisis, dan neoanalisis. Ini merupakan pembelajaran asinkronus melalui video. Nanti kalian juga akan belajar melalui video yang saya buat. Kemudian mahasiswa mampu menjawab kuis pada video pembelajaran yang ada di e-learning. Jadi nanti di dalam video tersebut akan ada beberapa pertanyaan yang wajib untuk dijawab oleh mahasiswa. Jadi untuk penilaiannya yaitu absensi di e-learning dan juga nilai kuis pada video pembelajaran. Nah, di minggu ketiga yaitu pada tanggal 13 September 2021 ini sudah mulai diskusi atau presentasi dari mahasiswa tentang teori psikoanalisis dari Freud. Nah, ini harapannya mahasiswa mampu memahami psikologi kepribadian, teori psikoanalisis tokoh Sigmund Freud. Jadi untuk metodenya adalah everyone is teacher, student center learning, dan diskusi. Jadi silahkan mahasiswa untuk membuat makalah yang kemudian dipresentasikan untuk teman-temannya semua. Nah, setelah itu di akhir kelas nanti setelah diskusi dan tanya jawab akan ada kuis yang akan diberikan 15 menit sebelum perkuliahan berakhir. Jadi silakan dipersiapkan sinyal internetnya dengan baik. Nah, penilaiannya yaitu absensi di e-learning, kemudian nilai individu dalam diskusi, nilai presentasi dan makalah kelompok, serta nilai kuis individu. Nah, untuk tanggal 16 September 2021 ini juga teori psikologi individual Alfred Adler untuk kelompok 2. Jadi mahasiswa kelompok 2 mempresentasikan tentang psikologi kepribadian teori psikologi individual tokoh Alfred Adler. Tujuannya adalah agar semua mahasiswa mampu memahami tentang teori psikologi individual tokoh Alfred Adler ini. Ini sama metodenya ya, presentasi
everyone is teacher, student center learning, kemudian ada diskusi, dan juga di akhir 15 menit sebelum kelas berakhir akan ada kuis. Absensi penilaiannya gitu sama. Kemudian tanggal 20 September adalah teori psikologi analitis C.G. Yang. Carl Gustav Jung atau Yang, mahasiswa mampu memahami psikologi kepribadian teori psikologi analitis tokoh tersebut. Tetap ini mahasiswa yang akan menjelaskan terkait atau mempresentasikan terkait teori ini. Kemudian tanggal 23 September juga tentang teori relasi objek dari Melanie Klein. Ini juga mahasiswa yang akan mempresentasikan kelompok selanjutnya ya. Nah, juga sama setiap selesai presentasi itu akan ada kuis. Jadi tidak hanya yang presentasi saja yang akan belajar, tapi juga semuanya akan belajar karena kita akan ada kuis di akhir kelas. Nah, selanjutnya yaitu teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney. Sama, ini mahasiswa yang akan mempresentasikan kelompok selanjutnya. Kemudian tanggal 30 September juga akan ada presentasi mahasiswa, yaitu teori pasca aliran Freud, Erik Erikson. Kemudian di tanggal 4 Oktober, ini adalah teori behaviorisme dan pembelajaran. Ini merupakan pembelajaran asinkronus melalui video. Jadi akan saya berikan video pembelajaran dari saya yang akan menjelaskan. Kemudian nanti mahasiswa akan menjawab kuis yang ada pada video pembelajaran yang telah saya buat. Gitu. Kemudian juga ini akan ada tugas untuk kelompok, yaitu silakan membuat 20 kata penting dan juga artinya dari teori behaviorisme dan teori pembelajaran ini. Gitu. Kemudian lanjut di pertemuan selanjutnya yaitu 7 Oktober akan ada teori analisis perilaku yaitu B.F. Skinner. Ini akan dipresentasikan oleh kelompok dari mahasiswa. Kemudian teori tanggal 11 Oktober, teori kognitif dan sosial kognitif. Ini adalah pembelajaran asinkronus melalui video. Jadi ini saya yang akan mempresentasikan dan kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di video yang telah saya buat. Juga untuk tugasnya yaitu tugas kelompok 20 kata penting dan artinya. Kemudian tanggal 14 Oktober ini teori konstruk personal Josh Kelly. Ini adalah mahasiswa yang akan mempresentasikan sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, juga akan ada kuis di akhir setelah kelas. Kemudian tanggal 18 sampai 25 Oktober kita adalah UTS. Untuk UTS-nya kita dari kuis-kuis yang sudah dikerjakan sebelumnya ini akan direview, akan dibuatkan UTS-nya nanti. Jadi tidak di luar materi yang belum dijelaskan, tapi dari materi-materi dan kuis-kuis yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Gitu. Untuk selanjutnya tanggal 18 Oktober 2021 ini kita teori kognitif sosial Albert Bandura. Itu juga dari kelompok ya. Kemudian tanggal 21 Oktober yaitu teori belajar kognitif sosial Julian Rother. Itu juga kelompok. Kemudian tanggal 25 Oktober ini saya akan menjelaskan terkait teori trait. Jadi saya akan memberikan video pembelajaran. Seperti sebelumnya, kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam video tersebut. Nah, lanjut tanggal 28 Oktober yaitu teori disposisi Gordon Allport, itu juga dari kelompok mahasiswa yang akan mempresentasikan. Kemudian 1 November 2021 juga teori sifat dan faktor dari Hans J. Eysenck, juga dari mahasiswa. 4 November 2021 juga teori sifat dan faktor McCrae dan Paul P. Costa juga dari mahasiswa yang akan presentasi kelompok ya. 8 November ada teori eksistensialisme dan humanisme. Ini akan ada video dari saya juga akan presentasi melalui video yang akan ada beberapa kuis pertanyaan yang bisa dijawab oleh mahasiswa. Kemudian tanggal 11 November 2021 teori holistik dinamis dari Abraham Maslow, itu juga mahasiswa yang akan presentasi kelompok. Kemudian 15 November teori psikoanalisis humanistik Eric Fromm, juga dari mahasiswa yang akan presentasi kelompok.
18 November, teori yang berpusat pada pribadi dari Carl Rogers, juga mahasiswa yang akan presentasi. Tanggal 22 November, ini teori interaksi individu atau situasi, itu dari saya yang akan saya berikan video pembelajaran terkait teori ini. Nah, nanti tetap mahasiswa juga akan menjawab kuis pada video pembelajaran tersebut. Selanjutnya tanggal 25 November 2021 yaitu teori interpersonal dari Harry Stack Sullivan. Juga ini merupakan presentasi kelompok. Kemudian tanggal 29 November teori sistem kepribadian kognitif afektif dari Walter Mischel. Itu juga presentasi kelompok. Kemudian 2 Desember terkait pengantar macam-macam gangguan kepribadian juga dari presentasi kelompok. 6 Desember 2021 juga pengantar konsep kepribadian dalam Islam yaitu dari presentasi kelompok gitu ya. Dan jangan lupa setiap kegiatan, setiap selesai kelas kita akan ada kuis untuk melihat pemahaman dari teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, untuk makalah kelompok dan juga PPT presentasi, ini tugas kelompok ya, itu silakan memuat di draft makalah ya bab 1 itu adalah pendahuluan berisi fenomena psikologi kepribadian terkini yang terkait materi yang akan dibahas. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka berisi tentang penjelasan terkait teori. Bab 3 berisi tentang pertanyaan. Ini kalian membuat pertanyaan multiple choice 10 soal dan 5 soal esai yang kemudian ada jawaban multiple choice tersebut beserta penjelasan jawaban dan esai beserta penjelasan jawabannya. Kemudian bab 4 juga merupakan kesimpulan dan kata penting beserta pengertiannya. Daftar pustaka berisi referensi yang digunakan, buku, jurnal maupun sumber lainnya yang relevan. Nah, untuk tata tulisnya ada cover, layout, jangan lupa semua nama-nama peserta, kelompok dan juga NIM pembuat makalah yang aktif silakan untuk dicantumkan di makalah tersebut. Daftar pustaka penggunaan huruf cetak miring juga diperhatikan, belajar menulis dengan baik. Kemudian juga daftar pustakanya sesuaikan dengan penulisan APA. Pasti sudah dipelajari ya, dibahas di mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk UTS-nya sudah saya jelaskan tadi, yaitu berupa pertanyaan multiple choice dari materi 1 sampai 15, soal berjumlah 25 soal, kemudian pengerjaannya di e-learning dengan waktu 60 menit. Gitu. Kemudian untuk UAS-nya yaitu melakukan review 2 artikel jurnal atau hasil penelitian internasional. Nah, bedanya dengan nasional jangan sampai salah ya, karena di mata kuliah yang sebelumnya itu benar judulnya internasional tapi ternyata isinya adalah di jurnal nasional, isinya bahasa Indonesia dan juga ada nama jurnalnya juga ternyata jurnal Indonesia. Nah, ini pastinya tentang psikologi kepribadian sesuai dengan materi presentasi 1 dan 2 yang kelompok kalian presentasikan. Jadi kalau kelompok 1 dapat materi tentang Sigmund Freud, ya berarti nanti artikelnya yaitu terkait dengan teori psikoanalisa dan juga mungkin kelompok 1 dapat materi yang lainnya, teori yang lainnya gitu ya. Mungkin teorinya teori disposisi Gordon Allport. Nah, itu juga berarti reviewnya adalah terkait teori tersebut. Tuh, jadi sesuai dengan presentasi. Jadi silakan ketika membuat makalah, kalian mau mengerjakan UAS juga dipersilakan. Nanti pengumpulannya pas di tanggal UAS. Jadi silakan disimpan ya. Nah, ini ada, nanti kita akan membuatkan Google Form. Jadi kalian akan memasukkan terkait tema materinya apa, temanya. Kalau teori apa Sigmund Freud nanti dituliskan di sini, teori Sigmund Freud, judul artikelnya apa, nama jurnalnya apa, kemudian tahun terbitnya, tahunnya ini harus tahun 2017 sampai 2021. Gitu. Jadi yang terbaru. Kemudian penulis, nama penulisnya siapa saja, penulis artikel tersebut. Kemudian kata kunci pada abstrak itu apa, kemudian metodenya, metode yang digunakan apa, partisipannya siapa, instrumen yang digunakan apa, metode analisisnya apa, hasilnya, jelaskan secara singkat hasil penelitian tersebut, dan juga jelaskan relevansinya, mengapa memilih artikel ini, apa kaitannya dengan materi yang dibahas.
Nah, kemudian kriteria penilaiannya yaitu yang pertama dari kehadiran dan keaktifan. Maka dari itu wajib untuk memahami RPS. Nilai absen kehadiran di e-learning, juga nilai keaktifan diskusi di kelas ini pasti akan saya nilai. Nah, kemudian ada tugas makalah kelompok, yaitu makalah dan keaktifan, kemudian PPT dan voice note penjelasan. Jadi kita nanti, dan juga soal pilihan ganda beserta jawaban dan penjelasan 10 soal multiple choice dan 5 soal esainya. Jadi nanti kita pelaksanaannya bisa lewat G-form atau lewat WA gitu ya untuk kegiatan pembelajaran di kelasnya. Kita sepakati saja. Nah, kemudian untuk makalah dikumpulkan via Japri WA kepada dosen pengampu 2 hari sebelum kelas. Jika kelasnya hari Senin, maka Sabtu sudah harus dikumpulkan. Jika kelasnya hari Kamis, Selasa wajib dikumpulkan. Nah, untuk PPT 2 hari sebelum presentasi share di grup WA supaya nanti temannya bisa membaca dan belajar. Kemudian untuk di kelas yang WA group bisa menyiapkan voice note direkam beberapa hari sebelum presentasi. Jadi saat hari H presentasi di-share sebelum jam perkuliahan. Kalau kita mungkin jam 9.50 kuliahnya, maka jam 8 sudah di-share voice note-nya untuk bisa didengarkan oleh teman-teman, kemudian lanjut kita diskusi saat jam kelas. Nah, untuk penilaian laporan kelompok dan presentasi itu terkait pemahaman materi, kreativitas dan inovasi, orisinalitas, tata tulis ilmiah, kesesuaian materi presentasi, acuan pustaka yang digunakan, dan ketepatan dalam mengumpulkan tugas. Nah, penilaiannya juga terkait isi makalah, hasil diskusi, dan soal yang telah dibuat di pilihan ganda serta yang esainya dalam makalah. Dan jangan lupa beserta penjelasan. Jadi silakan membuat pertanyaan sendiri, dijawab-jawab sendiri karena itu akan membantu kalian untuk memahami materi-materi yang telah kalian pelajari gitu. Nah, tugas individu yaitu kuis setiap materi. Jadi saya akan menilai nilai rata kuis pada e-learning. Kemudian UTS adalah nilai UTS pada e-learning 20%, UAS-nya juga sesuai jadwal UAS 25%. Ini melakukan review 2 artikel jurnal tadi yang sudah saya jelaskan. Artikelnya jurnal tahun 2017 sampai 2021. Nah, nilai maksimalnya adalah 100. Jika jurnalnya salah satunya tidak sesuai, maka nilainya juga 50 karena hanya ada 2 artikel jurnal yang dikerjakan. Jika keduanya tidak sesuai, maka nilainya 0. Nah, saya juga tidak akan saya akan berusaha memberikan revisi atau remedial kepada mahasiswa yang nilainya kurang, tapi juga harus sesuai gitu. Jangan mepet waktu, kemudian saya ketika mengganti nilainya dan saya tidak ada waktu untuk menilai, kemudian sudah tidak bisa dari pusat tidak bisa diganti, ya bukan salah saya ya. Maka dari itu jangan sampai remedial, tugas benar-benar dikerjakan dengan baik dan serius. Nah, kontrak belajar mahasiswa wajib memahami RPS dan kontrak perkuliahan, dosen pun juga wajib memberikan RPS dan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan. Kemudian mahasiswa wajib masuk minimal 80% dan mahasiswa yang tidak masuk 3 kali berturut-turut tanpa keterangan dianggap batal mengikuti mata kuliah ini. Kemudian dosen juga meluangkan waktu kepada mahasiswa untuk berkonsultasi terkait dengan tugas atau materi perkuliahan. Kemudian presensi dilakukan secara online melalui aplikasi e-learning oleh mahasiswa dan juga dosen memberikan informasi terkait hasil belajar dan absensi mahasiswa. Jadi saya akan merekap nilai-nilai kalian juga ratanya, maka kalian akan mengetahui siapa-siapa yang mungkin nilainya masih kurang, jadi bisa lebih ditangkap lagi belajarnya. Kemudian mahasiswa yang berhalangan masuk minimal memberitahukan ke ketua kelas dan ketua kelas menyampaikan kepada dosen pengampu. Jadi harapannya adalah saya khawatir kalau WA langsung ke saya itu WA-nya akan tertutup dengan WA-WA yang lain gitu. Jadi bisa langsung melewati ketua kelas yang akan menyampaikan kepada saya. Kemudian ketika berhalangan masuk, dosen akan memberikan konfirmasi kepada ketua kelas dan menggantikannya pada hari lain sesuai dengan kesepakatan kelas. Gitu. Kemudian ada perbaikan nilai diberikan kepada mahasiswa yang memiliki absensi masuk minimal 70% dan yang memang ada kekeliruan dosen ketika melakukan penghitungan nilai. Jadi saya sangat terbuka jika memang pasti karena juga saya mengampu beberapa mata kuliah yang lain ya banyak.
Jadi saya akan objektif gitu. Jadi tidak ada waktu untuk subjektif ya, karena semua nilai langsung di e-learning, sudah tertera nilainya, kemudian dirata gitu. Nah, ketika mungkin saya ada kekeliruan untuk memasukkan nilai itu pasti ada ya mungkin ya. Nah, itu silahkan dibicarakan kepada saya gitu. Kalau memang nilainya kurang, pasti akan saya sesuaikan dengan nilai yang sebenarnya gitu. Nanti akan saya koreksi lagi. Nah, kemudian untuk dosen juga memberikan penilaian secara objektif pasti dan menerima permintaan mahasiswa untuk menanyakan kejelasan perolahan nilainya selama nilai belum keluar ke KHS. Ya, boleh pun kalau sudah keluar di KHS juga mau diklarifikasi ke saya juga boleh, karena saya pasti akan mempunyai bukti karena kan ini semuanya by e-learning ya. Jadi datanya sudah ada semua. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait RPS dari saya, Aprilia Mega Rosdiana, dosen pengampu untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian kelas F. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk diskusi kembali di PA Group ya. Karena memang saat ini saya lagi sedang pelaksanaan latsar, jadi saya sampaikan melalui video pembelajaran ini untuk penjelasan terkait RPS-nya. Nah, jangan lupa untuk segera menunjuk ketua kelas, kemudian membentuk kelompok, 10 kelompok, jadi masing-masing kelompok tersebut akan mendapatkan tugas presentasi 2 kali atau 2 teori gitu. Jadi semuanya kelompok 1 sampai 10 presentasi dulu, kemudian kita lanjut kembali mengulang kelompok 1 sampai 10 gitu ya. Terima kasih anak-anak, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga semuanya bisa memahami bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.